Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku di sini minta maaf banget karena baru bisa bikin konten lagi dan mungkin kontennya ini aku agak beda dari sebelumnya. Jadi di sini aku mau ngebahas tentang suatu topik mengenai fokus dan konsisten dalam suatu pembelajaran. Nah, nanti mungkin ke depannya aku bakalan sering bikin konten lagi karena aku beberapa bulan sekarang atau mungkin bisa dibilang ya semester-semester sekarang itu aku lagi sibuk gitu sama beberapa kegiatan dan aku juga masih dalam minggu-minggu UAS. Besok itu hari UAS terakhir aku dan semoga bisa dapat hasil yang terbaik. Oke, mungkin sebelum aku mulai mungkin jangan lupa untuk like, komen dan subscribe biar aku terus semangat buat kontennya nanti. Oke, jadi di sini aku bakal ngebahas mengenai tentang fokus dan konsisten. Pada dasarnya, fokus dan konsisten ini akan membawa seseorang itu ke dalam hal yang memiliki dampak positif gitu. Dan dari fokus dan konsisten ini akan membuat suatu kunci kesuksesan dalam suatu pembelajaran. Nah, ini fokus dan konsisten ini nggak hanya dipakai sama para siswa aja dan dan bukan sama para mahasiswa aja, tapi juga saat kita nanti kerja dan turun di masyarakat, ya namanya fokus dan konsisten ini sangat dibutuhkan, apalagi untuk kita gitu. Dan termasuk aku yaitu untuk calon-calon planner ke depannya. Nah, di sini aku udah ngebagi beberapa table of content yang akan aku bahas, di mana ada 6 untuk bisa fokus dan konsisten, terutama untuk menjadi suatu sukses dalam suatu pembelajaran, baik itu di sekolah, di kuliah, di masyarakat, di pekerjaan, dan lain sebagainya. Yang pertama itu, kita itu harus bisa membuat rencana belajar yang jelas, kemudian menghindari gangguan saat belajar, kemudian menjaga kesehatan tubuh dan pikiran, menggunakan teknologi secara bijak, mencari motivasi dalam pembelajaran, dan mengubah pola pikir yang negatif. Nah, masuk yang pertama. Di sini yaitu untuk membuat rencana belajar yang jelas. Pada dasarnya kita sebagai manusia itu sudah diatur sama Tuhan untuk segala rencana-rencananya. Tapi kita juga sebagai manusia harus bisa mengatur secara sendiri. Harus bisa mengatur individu lah maksudnya gitu. Jangan sampai memang ada dalam suatu hadis juga bahwa kalau ada suatu kaum yang tidak ingin berubah, maka Allah akan mengubahnya. Tapi pada dasarnya kita sebagai manusia, kita harus bisa mengubah diri menjadi lebih baik lagi. Di mana di sini kita harus bisa membuat suatu rencana belajar yang jelas. Maksudnya rencana belajar yang jelas ini ibarat kata kita dalam satu minggu, ya kita seenggaknya dalam setiap harinya itu bisa belajar, walaupun gak lama, tapi itu suatu rencana yang jelas lah intinya. Jangan sampai misalkan kita belajar hari ini sampai berpuluh-puluh jam, mungkin misalkan kita hari Senin belajar itu sekitar 20 jam. Hari Selasa kita nggak belajar sama sekali. Hari Rabu nggak belajar sama sekali dan seterusnya. Dan kita belajar lagi di hari Minggu misalkan. Misalkan belajarnya cuma 3 jam. Itu adalah sesuatu hal yang rencana belajar yang kurang jelas. Dan itu menurut aku sendiri itu sangat kurang baik untuk kedepannya. Karena itu apalagi buat di kuliahan ya. Itu kuliahan kan kita mencari suatu materi itu nggak dari guru, nggak dari dosen gitu, tapi kita mencari sendiri dan itu yang diperlukan lah skill-skill untuk membuat rencana belajar yang jelas supaya kita itu bisa fokus dan konsisten dalam belajar sehingga bisa sukses ke depan. Kemudian cara yang kedua itu yaitu untuk menghindari gangguan saat belajar. Memang pada saat belajar kita kadang dekat HP, dekat komputer, dekat laptop, dekat gadget dan sebagainya. Itu sebenarnya yang ngebuat suatu distraksi. Pada saat kita belajar, kita mendengar suara nada dering aja dari handphone, dari WA, tring, mungkin kita bakalan langsung lihat ini dari WA siapa ya, mungkin gitu. Atau mungkin misalkan lagi belajar tiba-tiba lihat dengar suara TV, ada suara channel yang kita suka dan kita ngelihat ke situ. Nah, itu yang perlu dihindari. Mungkin aku kasih saran pada saat kita belajar, sebisa mungkin kita bisa menghindari gangguan-gangguan. Misalkan dari bermain game, melihat nonton TV dulu, nonton YouTube dan sebagainya. Kalian harus bisa membagi waktu kalian beberapa jam untuk fokus pada belajar dan beberapa jam kalian untuk bisa lengah ataupun bisa istirahat sejenak. Dan itu yang diperlukan gitu. Memang aku juga dulu pas lagi belajar-belajar, apalagi pas SMA ya, jadi lagi belajar bener-bener tiba-tiba ada suara notif gitu ya. Aku langsung buka HP juga. Dan buka HP-nya itu lebih lama juga daripada belajar. Dan itu yang hal yang salah dan perlu diubah ke depan. Kemudian menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Pada dasarnya manusia itu harus bisa menjaga juga kesehatan tubuhnya dan pikirannya, mental maupun fisiknya. Ini hal yang sangat perlu karena pada dasarnya kalau saat kita belajar tapi kita dalam kondisi yang kurang fit atau kita pikirannya sedang kacau, itu sama aja kita belajar itu nggak ada artinya, nggak akan masuk juga ke otak.
Jadi sebisa mungkin kita harus bisa menjaga kesehatan kita, baik itu dengan olahraga sederhana misalkan kayak push up, lari di pagi hari dan sebagainya itu perlu dilakukan. Dan juga untuk bisa menjaga suatu pikiran kita. Pikiran kita mungkin saat belajar ya kita kosongkan dulu. Banyak pepatah juga ataupun suatu masukan kepada aku waktu pas SMA khususnya. Jadi kita saat belajar itu harus sebagai gelas kosong yang terbuka, yang menghadap ke atas lah gitu, gelas kosong yang menghadap ke atas. Jadi saat kita belajar, kita dapat menampung air-air tersebut gitu. Jangan sampai kita menjadi suatu gelas yang penuh atau suatu gelas yang kosong tapi tertutup gitu. Jadi sebisa mungkin kita bisa menjadi suatu gelas yang terbuka sehingga kita bisa menerima masukan-masukan ataupun suatu informasi baru dari sesuatu hal yang kita pelajari. Kemudian di sini menggunakan teknologi secara bijak. Kita memang sudah hidup di dalam era 4.0 di mana kita ya beriringan dengan teknologi-teknologi yang ada, apalagi yang sekarang sedang marak-maraknya untuk pergi ke era 5.0 di mana di situ AI sudah menguasai berbagai macam aplikasi dan berbagainya. AI adalah suatu kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia. Nah, kita kebanyakan mungkin lengah dengan hal itu. Kita banyak menggunakan AI, menggunakan Google dan sebagainya untuk mencari suatu informasi dulu, untuk menjawab pertanyaan dan sebagainya. Mungkin aku saranin kalian bisa lebih mengeksplor lagi diri kalian. Kalian bisa untuk bisa mengembangkan lagi kemampuan kalian gitu. Jadi kalian tidak hanya mengandalkan apa saja yang ada di Google, AI dan sebagainya. Karena kalau kita kalah dengan AI, kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia, sama aja kita nanti ke depannya untuk kerja itu akan sulit juga. AI ini akan menggantikan banyak pekerjaan di masa depan. Jadi ibarat kata kita tidak bisa bersaing dengan AI, dengan teknologi buatan ini yang diciptakan oleh manusia itu sendiri, ya kita akan tersingkir untuk di pekerjaan masa depannya sih. Sehingga mungkin aku saranin kalian harus bijak-bijak dalam menggunakan teknologi gitu. Dan kalian juga harus bisa memilah gitu antara yang baik dan yang buruk dan yang benar dan yang salah. Mungkin itu hal yang perlu dipertimbangkan lagi ke depannya agar kalian bisa bijak. Kemudian kalian bisa mencari motivasi dalam belajar. Ini sesuatu hal yang penting juga, di mana aku selalu termotivasi gitu oleh salah satu tokoh yaitu B.J. Habibie. Kenapa? Karena beliau itu salah satu orang yang cerdas, tapi beliau itu dari desa lah. Ibarat kata dia dari desa, beliau itu dari desa, tapi dia terus mengembangkan dirinya, terus belajar, terus untuk mengupgrade dirinya, sehingga beliau bisa menciptakan sesuatu hal yang dunia sendiri waktu itu belum bisa menciptakan, yaitu tentang teori retakan dalam pesawat, dalam suatu kerangka pesawat. Mungkin misalkan saat itu beliau tidak bisa menciptakan hal itu, mungkin sekarang pesawat saat beberapa jam terbang akan hancur untuk si sayap-sayapnya. Tapi berkat beliau juga, jadi dunia sekarang bisa menggunakan pesawat bahkan bertahun-tahun dengan perawatan yang lebih sederhana lagi. Jadi nggak usah kompleks-kompleks misalkan mengganti sayap dan sebagainya. Kalian perlu menemukan motivasi dalam belajar kalian, baik itu dari tokoh, dari para pendahulu ataupun sebagainya. Misalkan kalian suka menonton Marvel, film-film yang lain juga itu bisa menjadikan suatu motivasi untuk kalian. Aku juga kadang, aku mungkin suka Marvel kan. Jadi setiap kali abis nonton Marvel ada beberapa pembelajaran yang aku petik di akhir filmnya. Misalkan kayak beberapa film, wah ini kayaknya gini nih, kita harus gini, harus gini, harus gini. Itu mungkin yang perlu kalian bawa lah intinya. Kalian harus bisa mengambil suatu pembelajaran baik yang bisa menjadi suatu motivasi belajar kalian ke depannya. Karena itu hal yang akan membantu kalian untuk fokus dan konsisten dalam suatu pembelajaran. Dan di sini ada yang terakhir yaitu untuk mengubah pola pikir yang negatif. Kadang misalkan kita mengerjakan suatu soal, apalagi itu sulit, kita sudah menganggap, wah ini sulit banget gitu. Itu sesuatu hal yang perlu diubah. Karena pola pikir dari setiap manusia itu akan menentukan ke depannya seperti apa. Jika kita sekarang sudah bilang sulit, maka ke depannya akan sulit. Jika kita sekarang misalkan bilang nanti, maka ke depannya ya nggak akan jadi-jadi juga. Jadi sebisa mungkin kita mengubah suatu pola pikir yang negatif ini menjadi suatu pola pikir yang positif. Menjadi yang membawa kita ke kegiatan yang lebih positif lainnya gitu. Jangan sampai kita mengerjakan sesuatu, tapi kita udah ngeluh dulu, tapi kita udah bilang sulit dulu, tanpa kita mencoba. Memang pada dasarnya, kita mengerjakan sesuatu hal apalagi yang itu belum kita pelajari sebelumnya itu memang terasa sulit. Tapi pada dasarnya kita mencoba dan terus mencoba itu akan menjadi sesuatu hal yang nantinya akan kita
menjadi terbiasa lah ini gitu. Jadi pola pikir mungkin bisa diubah gitu untuk jadi kita itu bisa mengembangkan apalagi untuk open minded lah. Jadi pemikiran kita bisa terus berkembang dan kita juga bisa melakukan sesuatu hal yang emang sesuai dengan pola pikir kita. Jadi hindari pola pikir yang negatif dan ubahlah yang ke positif. Jangan pesimis tapi optimis. Nah, bagaimana sih caranya? Mungkin ini ada satu cara yang sering aku gunakan juga, yaitu mengenai priority management, di mana kita itu memanajekan suatu prioritas kita dalam keseharian. Misalkan di sini terlihat kan, di sini ada tabel untuk urgent, non-urgent, important, dan non-important. Di mana aja sih kegiatan yang sangat penting dan sangat urgen. Misalkan di sini ada di kuadran satu yaitu untuk mengasah kemampuan. Mengasah kemampuan ini sangatlah penting dan urgen. Itu perlu kita kembangkan setiap harinya. Belajar itu nggak perlu lama, tapi konsisten. Misalkan belajar per hari 2 jam, ya udah lakukan itu 2 jam setiap harinya. Baik itu belajar tentang pelajaran mata kuliah ataupun hal lainnya yang akan dipelajari esok hari ataupun yang lainnya. Itu perlu kalian kembangkan dalam 2 jam secara konsisten. Jangan sampai terlalu berlebihan, tapi seterusnya itu belang bentong. Atau misalkan ya belajar nggak mungkin itu. Kemudian di sini ada di kuadran kedua itu ada penting tapi tidak urgen, yaitu belajar mata kuliah semester depan. Memang ini tidak terlalu urgen, tapi ini suatu hal yang penting. Saat kita sudah belajar beberapa pelajaran yang akan dipelajari di semester depan, di mata kuliah semester depan, itu ya kita nantinya pada saat pembelajaran dimulai ya kita akan bisa lebih unggul dibandingkan yang lain. Memang ini tidak urgen, tapi ini penting. Jadi kita itu bisa mengembangkan diri kita bisa lebih unggul lebih awal dibandingkan dengan teman-teman kita yang lainnya. Kemudian di kuadran 3 yaitu ada yang urgen tapi yang tidak penting, yaitu menyusun catatan yang rapi. Ini urgen, perlu gitu, tapi tidak terlalu penting. Yang penting adalah kita bisa membaca tulisan kita sendiri, kita bisa memahami apa yang kita tulis dan apa yang kita curahkan di dalam suatu teks, di dalam suatu tulisan, di dalam suatu notebook dan sebagainya. Itu yang perlu kita ambil. Dan ini yang terakhir itu ada di kuadran 4 yang tidak penting dan tidak urgen, yaitu santai-santai, main game dan sebagainya. Kalian boleh ada waktunya untuk santai-santai, untuk main game, untuk pergi kemanapun, tapi sebisa mungkin kerjakan terlebih dahulu apapun segala kegiatan yang belum selesai. Karena semakin menanti-nanti suatu pekerjaan, maka kedepannya kalian akan lebih banyak menumpuk tugas dan itu akan menjadi suatu kebiasaan, apalagi nanti untuk di kerjaan kedepannya. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga aku ini bisa membagikan hal yang bermanfaat ke depannya dan kalian juga bisa saling belajar khususnya untuk diri aku sendiri sehingga kita bisa menjadi suatu kepribadian yang fokus dan konsisten dalam suatu pembelajaran ataupun suatu hal-hal yang lainnya yang positif tentunya ya. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.